Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya Reza Dio Mahendra akan mencoba menjelaskan salah satu materi yang saya ambil dari buku Supply Chain Management, yaitu Pricing and Revenue Management for Perishable Asset, atau dalam bahasa Indonesia disebut manajemen harga dan pendapatan untuk aset yang mudah rusak. Jika kita bicara manajemen harga dan pendapatan untuk aset yang mudah rusak, di sini ada 3 yang harus kita garis bawahi: harga, pendapatan, dan aset. Apa saja itu? Harga. Harga adalah faktor yang meningkatkan laba dalam rantai pasok melalui kecocokan penawaran dan permintaan yang tepat. Pendapatan. Pendapatan adalah penetapan harga untuk meningkatkan laba yang dihasilkan dari persediaan aset rantai pasok yang terbatas. Kemudian aset. Aset merupakan kekayaan berupa uang atau wujud benda lainnya yang nyata. Aset dalam rantai pasok ini ada 2 jenis, yaitu yang pertama aset kapasitas. Dalam rantai pasok, hadir untuk pembuatan, pengiriman, dan penyimpanan sementara. Yang kedua, aset inventory. Dalam rantai pasok, hadir untuk mengembangkan dan mengimprovisasi ketersediaan produk. Dalam taktik manajemen pendapatan yang digunakan untuk aset yang mudah rusak, ada 2 jenis taktik. Taktik yang pertama, harga secara dinamis dari waktu ke waktu untuk memaksimalkan pendapatan yang diharapkan, atau bisa disebut harga dinamis. Yang kedua, penjualan aset yang berlebihan ke akun pembatalan, atau bisa disebut overbooking. Yang pertama, harga dinamis. Harga dinamis adalah taktik harga yang bervariasi dari waktu ke waktu, cocok untuk aset seperti pakaian fashion yang memiliki tanggal yang jelas di mana mereka kehilangan banyak nilainya. Contoh yang sering terjadi untuk harga dinamis adalah penjualan produk musiman. Di sini ada sebuah kasus, seorang pengecer yang telah membeli 100 jaket ski pada bulan Oktober memiliki banyak cara sehubungan dengan strategi harganya untuk dijual kembali. Di sini ada 2 cara seorang pengecer ini menjual jaket skinya. Cara pertama, bisa dapat membebankan harga tinggi pada awalnya. Strategi ini hanya akan menarik pelanggan dengan kesediaan yang tinggi untuk membayar, meninggalkan lebih banyak jaket untuk dijual nanti selama musim, dan diskon di akhir musim kemudian dapat menarik pelanggan yang memiliki nilai lebih rendah untuk produk tersebut. Atau bisa menjual dengan cara kedua, adalah mengenakan harga yang lebih rendah pada awalnya, menjual lebih banyak jaket di awal musim meskipun dengan harga lebih rendah, dan meninggalkan lebih sedikit jaket untuk dijual dengan diskon. Intinya, harga dinamis dapat menjadi alat yang ampuh meningkatkan laba jika sensitivitas pelanggan terhadap perubahan harga sepanjang musim. Hal ini sering terjadi pada produk fashion, di mana pelanggan kurang sensitif terhadap harga di awal musim, tetapi menjadi lebih sensitif terhadap harga di akhir musim. Namun, penetapan harga dinamis harus mempertimbangkan perilaku strategis oleh pelanggan yang dapat mengantisipasi penurunan harga di masa depan dan menunda pembelian mereka. Dengan pelanggan strategis, mungkin lebih baik memiliki harga tetap atau mengurangi jumlah yang ditawarkan. Kita masuk ke taktik kedua, yaitu overbooking. Overbooking terjadi ketika penjual dengan kapasitas terbatas menjual lebih banyak unit daripada yang dimilikinya. Overbooking sering terjadi pada penjualan tiket atau pemesanan produk. Di sini ada sebuah kasus. Pertimbangkan pemasok pemakaian yang menerima pesanan untuk gaun dengan motif Natal. Kapasitas produksi yang tersedia dari pemasok adalah 5.000 gaun. Dan itu menghasilkan $10 untuk setiap gaun yang dijual. Pemasok saat ini menerima pesanan dari pengecer dan harus memutuskan berapa banyak pesanan untuk berkomitmen pada saat ini. Jika memiliki pesanan yang melebihi kapasitas, itu harus mengatur kapasitas cadangan yang menghasilkan kerugian $5 per gaun. Pengecer telah diketahui membatalkan pesanan mereka di dekat musim dingin, karena mereka memiliki visibilitas yang lebih baik ke permintaan yang diharapkan.
berapa banyak pesanan yang harus diterima pemasok jika pembatalan didistribusikan secara normal dengan rata-rata 800 dan standar deviasi 400. Kita masuk ke perhitungan. Di sini ada $10 itu keuntungan dan $5 itu kerugian. Bisa dilihat di layar, kita dapat 0,667. Jika pembatalan didistribusikan secara normal dengan rata-rata 800 dan standar deviasi 400, tingkat overbooking optimal diperoleh menggunakan persamaan. Bisa dilihat di layar. Tinggal dimasukin. Normif 0,667, 800 dan 400 sama dengan 972. Dalam hal ini, pemasok harus memesan lebih dari 972 gaun dan menerima pesanan sebanyak 5.972 gaun. Pada intinya, pesanan berlebih atau overselling dari aset rantai pasok adalah taktik yang berharga jika pembatalan pesanan terjadi dan aset tersebut mudah rusak. Tingkat pemindahan bukuan didasarkan pada trade-off antara biaya pemborosan aset. Jika terlalu banyak pembatalan menyebabkan aset yang tidak digunakan dan biaya mengatur cadangan jika terlalu sedikit. Pembatalan menyebabkan pesanan yang dilakukan lebih besar dari kapasitas yang tersedia. Ya, begitu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.